Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buka umbiang. Satu kita download di situ. Masuk ke global data saja. Enak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hidup Lampung. Jadi minta izin sebentar untuk presentasi tugas guru penggerak. Ini video situ. Video Pak sejalan atau tidak? Jadi aku ini ada tugas untuk penyelesaian tugas guru penggerak, yaitu membuat video tentang presentasi budaya positif di sekolah. Jadi kemarin yang sekarang ini kan ada permasalahan tadi permasalahan siswa melanggar aturan. Nah itu sebenarnya materinya ada di modul guru penggerak. Nah ini masih berkaitan, namanya tentang pembentukan budaya positif. Nah waktu yang ditugaskan itu 1 jam sampai 2 jam. Jadi aku minta waktu lebih kurang 1 jam untuk aku presentasi. Nah awalnya ini tapikan proyektor karena tapi lampu mati. Jadi aku jelaskan saja, aku bacakan, aku jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya yang sudah Ia berikan sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan presentasi aksi nyata modul 1.4 dari CGT Adianza. Bersalawat dan salam marilah kita lanjutkan, kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Kemudian penerapan berkaitan budaya positif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 3 Semen Negara Tengah. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Judul dari presentasi aksi nyata modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa? Budaya positif itu
sebuah kebiasaan di sekolah yang dilakukan oleh setiap anggota sekolah atas dasar kemauan sendiri. Jadi bukan karena adanya hukuman atau penghargaan, tapi didasari perlu dilakukan dari dalam diri sendiri. Maka itu baru bisa kebiasaan tersebut kita katakan sebagai budaya positif. Nah, kenapa pembentukan budaya positif ini perlu di dalam sebuah sekolah? Karena salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, dari budaya positif nanti akan kita turunkan menjadi sebuah disiplin positif. Disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi pembentukan disiplin ini bukan karena hukuman dari guru atau karena penghargaan dari guru atau penghargaan dari yang lain, dari yang luar, tapi karena mereka murid itu memang menginginkan untuk disiplin. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang paling bagus itu adalah disiplin yang orang itu berusaha untuk disiplin sendiri, ya bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Tapi kalau misalnya murid dia belum mau untuk bergerak mendisiplinkan diri sendiri, disitulah perlunya adanya peraturan untuk mendisiplinkan tadi. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi selama ini yang kita lakukan itu, misalnya anak datang terlambat, langsung kita marah. Nah ini, respon kita yang seperti itu akan membuat murid itu merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kemudian pandangan Diani Mosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi menurut Gosen itu, disiplin itu sebenarnya arti disiplin itu belajar. Dalam pandangan kita biasanya kan disiplin itu artinya guru itu murid harus seperti ini, itu disiplin kan. Sebenarnya arti kata disiplin itu menurut Gosen adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi kata Gosen itu selain belajar, disiplin itu artinya murid atau pengikut. Maka untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya disiplin itu sebenarnya bukan kita harus menghukum murid, bukan seperti itu. Tapi disiplin yang sebenarnya itu adalah murid itu mengerti mengapa dia harus menaati peraturan, sehingga murid itu menjadi pengikut yang mengerti alasan mereka harus melakukan sesuatu. Kemudian tentang hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Nah ini yang sering kita lakukan sebagai guru. Kalau ada siswa melakukan pelanggaran, kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi namanya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi biasanya ini konsekuensi ini misalnya kita buat peraturan sekolah. Jadi murid itu sudah tahu kalau melanggar peraturan ini akibatnya seperti ini, nah itu konsekuensinya. Kemudian tentang penghargaan, apakah penghargaan itu bagus? Ya, ini sering kita terapkan, misalnya kalau ada siswa yang bisa datang terus sekolah, diberikan penghargaan misalnya uang berapa kan seperti itu. Nah, apakah penghargaan yang seperti itu bagus? Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi lagi-lagi dalam teori di sini penghargaan itu sebenarnya kan berasal dari luar kan. Nah itu sebenarnya tidak cukup kuat untuk membuat anak itu atau murid itu melakukan perbuatan yang menaati aturan. Kemudian Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita memberikan penghargaan itu sebenarnya sama dengan menghukum murid. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini salah satu kelemahan kita membuat sebuah penghargaan ya. Memberikan uang, memberikan hadiah dan sebagainya. Karena murid itu kemungkinan ya, kalau kita terapkan ke murid, kalau tidak mendapat hadiah, tidak mendapat penghargaan, murid itu akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian di lain kali kemungkinan murid tadi tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Lalu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, ini kelemahan kedua. Jadi kalau sekali diberikan penghargaan, untuk berikutnya harus terus diberikan penghargaan. Ini kelemahan kalau kita menerapkan penghargaan. Nah, kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. 2, kekuasaan. 3, bertahan hidup. 4, kesenangan. 5, kebebasan. Jadi kita harus memahami murid itu misalnya melakukan pelanggaran ya. Dia datang terlambat. Nah, kenapa murid tadi datang terlambat? Pada prinsipnya setiap orang itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Jadi daripada kita memberikan hukuman atau penghargaan, lebih baik kita melaksanakan yang namanya restitusi ini. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menguatkan murid sehingga murid itu tanpa kita awasi terus-menerus, tanpa harus diberi hukuman, diberikan penghargaan terus-menerus, murid itu bisa melakukan perbuatan yang bagus tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana supaya kita tidak terus-menerus memberikan hukuman pada murid, tidak terus-menerus memberikan penghargaan pada murid, yaitu kita harus memberikan motivasi intrinsik kepada murid. Mengapa mereka harus menaati peraturan? Itu pertama. Kemudian kita kolaborasi dengan murid, kerjasama dengan murid. Bagaimana solusi atas masalah mereka? Jadi kita fokusnya itu bukan menyalahkan murid atas perbuatan buruk mereka, tapi kolaboratif, kerjasama dengan murid untuk cari solusi. Yang ketiga adalah kita membantu murid mengembangkan mereka ini seperti apa.
Oke. Jadi kita tanya kepada murid, kamu sebenarnya inginnya seperti apa sebenarnya? Kamu ingin tidak bisa belajar dengan rajin, bisa cerdas, bisa dapat ranking? Nah, kita ajak murid untuk bertanya kepada murid itu, kamu mau menjadi seperti apa? 3 itu jadi. Daripada kita fokus ke hukuman dan penghargaan. Nah, untuk melaksanakan proses restitusi itu ada 5 posisi yang bisa kita jalankan atau yang sering kita terapkan ya. Pertama, posisi sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai teman, yang ketiga posisi pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, nah ini yang sering kita lakukan ini. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Seorang hukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini sering yang biasa dilakukan ya. Apa hasilnya kalau kita sering menggunakan hukuman fisik maupun verbal? Pertama, kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau anak di rumah ya. Kalau sering kita marahi, sering kita hukum fisik maupun verbal, mungkin mereka akan mendendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini kalau kita sering menerapkan di rumah untuk anak ataupun di murid sebagai penghukum, posisi kita sebagai seorang penghukum. Lalu kalau kita posisinya sebagai nomor 2, membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lebih lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini contoh perkataan yang memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu bagaimana hasilnya? Ya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi ini kelemahannya. Kalau kita sering mengatai ya, murid atau anak kita, akhirnya murid itu menganggap dirinya orang yang gagal, sehingga tertanam di emosinya itu. Nah, ini juga sama buruknya dengan kita memberikan hukuman fisik maupun verbal tadi. Lalu posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini kemungkinan yang paling bagus ya, yang sering kita lakukan. Jadi seorang teman itu, guru yang posisinya sebagai teman, dia biasanya banyak memberikan humor ya. Jadi kalau kita melihat ada guru yang sering bergaul dengan siswa, sering membuat siswa itu ketawa kan dengan humor, itu sebenarnya posisinya lebih banyak sebagai teman. Contoh kata teman ini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Apa hal negatif kalau kita berposisi sebagai teman ini? Hal negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, jadi sebagai teman itu memang bagus kita, posisi kita guru sebagai teman. Tapi kalau kita posisi teman terus, akhirnya murid itu akan tergantung dengan kita. Terus kalau kita misalnya murid ngajak kita ngobrol, terus kita acuhkan, akhirnya dia menganggap, bukan lagi CS ya, bukan lagi kawan. Akhirnya dia tidak mau lagi menuruti kita. Ini artinya guru tadi harus terus memberikan perhatian ya kepada murid tadi, agar murid itu mau terus menjadi teman ya, dalam tanda kutip. Lalu posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau itu seperti apa? Pemantau itu kalau kita guru itu sering mengingatkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi pemantau ini sering memberikan pertanyaan seperti ini misalnya. Nah, peraturannya apa? Peraturan sekolah kita apa? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya ada murid terlambat
Kamu tahu tidak konsekuensinya kalau kamu sering terlambat? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau. Nah, sebagai posisi pemantau, kita memang sudah bertanya tentang konsekuensi yang disadari oleh murid ya. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu murid tetap merasa tidak nyaman untuk mematuhi aturan tadi. Kemudian guru harus terus memantau. Kalau misalnya murid melanggar, misalnya kita panggil hari ini, datang terlambat. Kita panggil, "Nak, kamu tahu tidak aturannya?" Nah, besok-besok mungkin mereka masih akan mengulangi terlambat tadi. Nah, itu kelemahannya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena murid tidak kita ajak untuk mencari solusi. Nah, karena itu perlu posisi yang kelima, manajer. Jadi posisi yang paling bagus itu kita sebagai guru untuk menertibkan murid atau membentuk budaya positif adalah sebagai manajer. Apa beda manajer dengan pemantau? Nah, manajer itu mirip dengan pemantau. Beda manajer itu adalah manajer itu mengajak murid untuk menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid itu melakukan sesuatu tertib dengan peraturan itu bukan karena harus mematuhi aturan atau menghindari hukuman dan penghargaan, tapi murid itu disiplin karena merasa memang perlu untuk disiplin. Sampah misalnya, ada sampah jatuh. Kalau kita terus berikan hukuman, ada murid yang bandel kan? Sudah kita beri hukuman, ngulang lagi. Itu karena kita fokus dengan hukuman dan penghargaan. Kalau kita fokus dengan peraturan, walaupun peraturan sudah kita tempel, masih murid itu melanggar. Tapi kalau mereka merasa menyadari bahwa peraturan itu memang perlu untuk ditaati, maka mereka bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian restitusi itu, untuk penerapan restitusi ada caranya, yaitu namanya 3 segitiga restitusi. 3 segitiga restitusi. Apa saja 3 segitiga restitusi tersebut? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, penerapannya seperti apa? Yang paling pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi murid itu, kalau dia misalnya melakukan kesalahan, jangan kita langsung katoi. Tapi kita buat seolah-olah anak itu orang yang sukses. Jangan seolah-olah anak itu orang yang gagal. Nah, ini prinsip yang pertama. Sama dengan anak, misalnya anak melakukan kesalahan. Nah, jangan kita melakukan sesuatu yang seolah-olah anak itu orang yang gagal. Tapi kita buatlah sesuatu seolah-olah anak itu orang yang sukses ya. Nah, ini prinsip yang pertama. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama juga seperti anak dan murid kita. Kenapa murid terlambat? Karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau kita tahu dengan kebutuhan murid, maka kita akan bisa mencari solusi. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita melakukan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu seperti apa? Kita bertanya alasannya kenapa. Oke. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, kita tanya dulu. Kenapa ini perlu dilakukan? Kita tanyakan seperti ini. Supaya anak tadi dia keluarkan unek-uneknya. Oke. Nah, setelah dia keluar unek-uneknya atau proses validasi tindakan yang salah, baru yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia mengutarakan alasan-alasannya, baru kita tanyakan keyakinannya atau aturan yang sudah kita buat. Nah, setelah kita tanyakan aturan atau keyakinan, baru kita mencari solusi untuk masalah tersebut. Saya jelaskan lebih lanjut. Pertama, tentang menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti apa? Jadi kalau anak datang, seperti apa kata-katanya? Anak-anak melanggar aturan.
Pertama, memang wajar kalian datang terlambat. Wajar jika setelah liburan rambutnya panjang. Kemudian, contoh katanya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita katakan dulu seperti itu, karena supaya anak itu merasa, oh ya, aku ini bukan melakukan ini kesalahan, bukan orang yang gagal ya. Kemudian kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Kita katakan dulu seperti itu. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas dulu. Tujuan menstabilkan identitas yaitu supaya anak tadi tidak merasa menjadi orang yang gagal ya, tapi tetap menjadi orang yang sukses. Setelah validasi tindakan yang salah, setelah menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita benarkan dulu alasan dari murid melakukan sesuatu. Dia utarakan kenapa dia melakukan itu, terus kita ngomong, benar alasan kamu, wajar kamu melakukan itu. Nah, tujuan kita membenarkan tindakan murid itu bukan supaya murid itu mengulangi kesalahan lagi, bukan. Tapi minimal kita mengerti kenapa murid itu melakukan kesalahan. Karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna kan. Di proses yang kedua ini kita ngerti dulu alasannya. Baru yang berikutnya baru kita carikan solusi. Lalu ini ada teori ya, ada teori lagi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 kan. Nah ini 3 motivasi manusia melakukan sesuatu ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian, ini tahap ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan anak kehidupan seperti apa nantinya mereka yang mereka inginkan. Lalu, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kita tanyakan keyakinan dulu. Anak itu apa keyakinan atau aturan yang anak itu percayai? Setelah mereka ditanyai tentang keyakinan tadi, menanyakan keyakinan, baru kita kolaborasi dengan murid. Kita tanya murid tadi, kira-kira bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, supaya nanti misalnya kamu tidak lagi mengulangi kesalahan. Kita tanya dengan murid. Nah, nanti murid bicara ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya.
saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.